Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, Tuan, si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari, aku akan bangkit. Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu. Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Hai anak-anak, apa kabar hari ini? Saya harap semua dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Nah anak-anak, hari ini kita mau melakukan ibadah Paskah online. Ya, seperti biasa, setiap tahunnya kita akan mengadakan kebaktian Paskah di sekolah. Tapi berhubung karena saat ini kita belajar di rumah dan harus tinggal di rumah, jadi kita tetap melakukan ibadah meskipun lewat online. Ya anak-anak, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita melakukan saat teduh. Saat teduh, kita mulai. Bangkit.
harapan dan mimpi kita terwujud. Kita seharusnya tidak lagi takut pada kematian. Kristus telah mengalahkan maut. Kristus telah menang. Mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Ku Menang, Ku Menang. Peperangan, ku menang, aku sudah lakukan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Anak-anak yang dikasihi, mari kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat kehidupan kami yang Tuhan pelihara. Hingga sampai saat ini kami selalu berada dalam keadaan yang baik-baik saja. Tuhan, pada saat ini kami ingin beribadah Paskah melalui online. Walaupun kami tidak bisa bersama-sama berkumpul di sekolah untuk merayakan hari kebangkitan-Mu, tapi kami percaya dimanapun kami, di rumah kami masing-masing, kami tetap bisa merayakannya. Bapa, berkatilah ibadah kami, agar melalui ibadah kami ini, kami juga bisa merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Beracaralah Tuhan, karena kami siap untuk memulai ibadah Paskah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, Tuhan Yesus telah bangkit, dan Tuhan Yesus telah mengalahkan kematian. Tuhan Yesus menunjukkan buktinya kepada murid-murid dan kepada kita semua. Apakah kalian tahu apa bukti tanda bahwa Allah telah bangkit? Ya, tanda paku di kaki dan tangannya. Tanda paku di kaki dan tangannya merupakan bukti bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dan mengalahkan kematian. Bukti bahwa Tuhan Yesus telah menebus dosa kita dan menyelamatkan kita. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Tanda Paku di Kaki dan Tangannya. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima.
anugerah untuk kita hari ini terambil dari Yesaya 41 ayatnya yang ke-13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu yang memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Anak-anakku yang terkasih, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Feba bagi kita hari ini. Sebelumnya, mari kita persiapkan hati kita dengan mengangkat lagu pujian Karena Kasih-Nya. Anak-anak, saya mengajak kita untuk melipat tangan kita dan kemudian menutup mata kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur
karena kebangkitan-Mu membuktikan bahwa Engkau sungguh mengasihi kami. Kami bersyukur karena pertolongan-pertolongan-Mu yang selalu ada pada kami. Tuhan, saat ini kami mau mendengar firman-Mu, dan kiranya Tuhan menolong kami supaya kami sebagai anak-anak-Mu dimampukan untuk dapat mendengar dengan baik dan melakukan dengan sungguh-sungguh dalam hidup kami sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, sebab kami sungguh ingin mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari membuka Alkitab kita dan membaca dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah bagi setiap kita yang mendengar dan melakukan dalam hidup kita sehari-hari. Haleluya. Halo anak-anak D4, apa kabar? Semoga semua kalian dalam keadaan baik ya. Paskah yang kita rayakan di rumah tahun ini tidak akan pernah mengurangi kebahagiaan kita. Kristus bangkit, itulah kebahagiaan kita. Nah anak-anak, ketika kita di rumah tentu kita akrab dengan handphone ya. Kita dengan sangat mudah mendapatkan mainan atau permainan yang kita inginkan. Hanya dengan menyentuh lalu kemudian menggeser-geser, kita akan mendapatkan sejumlah permainan yang menarik dan mengasah ide kreatif kita. Anak-anak, Yesus juga menyentuh kita melalui kehadirannya di dalam hidup kita. Nah, hari ini kita akan belajar melalui sebuah peristiwa di mana Thomas meminta bukti kebangkitan Yesus. Pada malam hari itu kita melihat bahwa Thomas berkata, "Sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan jariku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Terhadap ucapan Thomas ini, apa yang diperbuat Yesus? Apakah Yesus marah? Apakah Yesus menuduh Thomas sebagai orang yang tidak beriman? Tidak. Yesus tidak pernah menghakimi Thomas. Yesus tidak pernah marah terhadap Thomas. Justru pada waktu itu dengan sangat terbuka Yesus hadir. Yesus peduli terhadap Thomas. Bahkan ia bersedia untuk membuka dirinya. Bahkan bersedia ketika Thomas mau mencucukkan jarinya ke dalam bekas paku dan juga ke dalam lambungnya. Nah, hari ini mari kita belajar untuk melakukan 2P. Ingat ya, 2P. P yang pertama, percaya bahwa Tuhan selalu hadir
dalam hidup kita. Kalau tadi kita membaca kisah dalam Yohanes 20 ayat 24 sampai dengan 29, sebetulnya di situ ada dua peristiwa. Peristiwa pertama adalah malam di mana Yesus menampakkan diri kepada murid-murid, tapi di situ tidak ada Thomas. Peristiwa yang kedua adalah 8 hari kemudian Yesus kembali menampakkan diri di depan para murid-muridnya, dan disitulah baru ada sosok Thomas. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui peristiwa ini kita melihat betapa Yesus sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya. Yesus menantikan kita. Yesus bahkan peduli akan kehidupan kita. Oleh karena itu saya mengajak kita untuk senantiasa percaya bahwa sekalipun hari ini kita dalam situasi yang sulit, tidak bisa ketemu dengan teman-teman kita, tidak bisa belajar di sekolah, tidak bisa jalan-jalan ke mall, tidak bisa bebas beraktivitas di luar rumah, tapi kita percaya Tuhan hadir, Tuhan menyentuh kita, Tuhan memeluk kita, bahkan Tuhan selalu peduli terhadap hidup kita. P yang kedua adalah peduli terhadap sesama kita. Setelah kita merasakan betapa Tuhan mengasihi kita, lalu apa tindakan kita selanjutnya? Diam aja? Bengong? Enggak dong, kita harus meneruskan kasih Tuhan, kepedulian Tuhan kepada sesama di sekitar kita. Oleh karena itu hari ini saya mengajak kita supaya anak-anak juga bisa mengasah hati untuk peduli terhadap orang-orang di sekeliling kita. Lihat, ada begitu banyak orang-orang yang menderita di situasi ini. Sudahkah kamu mendoakan mereka? Sudahkah kamu memberikan pertolongan? Sudahkah kamu menyisihkan uang jajanmu untuk memberikan sumbangan kepada mereka? Ada begitu banyak orang yang sakit, orang yang kelaparan, orang yang kehilangan pekerjaan. Dan ini semua membutuhkan peran serta kita. Kenapa? Karena kita menghayati bahwa Tuhan sudah terlebih dahulu peduli, menyentuh dan merangkul kita. Anak-anak yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, tentu kita sudah sangat rindu berjumpa dalam tatap muka langsung dengan teman-teman kita, dengan guru-guru kita. Kita tidak pernah tahu kapan wabah virus corona ini berakhir, tapi satu hal yang kita tahu, yang kita yakin dan yang sudah pasti adalah Tuhan bersama dengan kita, mendekat kita, menyentuh kita, dan senantiasa menunjukkan kepeduliannya terhadap kita. Saya hendak menunjukkan betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita, dan hari ini saya membawa sebuah prakarya dari anak saya yang masih kelas 1 SD. Dalam sebuah tulisan sederhana ini, semoga ini juga menjadi perkataan Tuhan Yesus bagi setiap kita. Lihatlah apa yang ada dalam prakarya ini. Inilah perkataan Yesus bagi kamu. Bagi kamu anak-anak D4. Yesus mencintaimu. Yesus mengasihimu. Selamat Paskah, selamat merayakan kebangkitannya dengan sukacita. Tuhan memberkati. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama melalui lagu yang akan kita nyanyikan ini, kita dikuatkan untuk melewati hari-hari yang sedang kita hadapi pada saat ini. Melalui lagu ini, kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan akan memberikan waktu yang terbaik. Waktu Tuhan adalah yang terbaik.
sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pergumulan yang kita hadapi pada saat ini, semuanya terjadi karena Tuhan izinkan. Allah ingin agar di dalam kemenangannya, di dalam kebangkitannya, kita lebih semakin percaya akan kuasa-Nya. Anak-anakku, Allah mampu menyelamatkan kita dari maut, maka
Allah pasti mampu menyelamatkan dan memulihkan dunia kita, bahkan dari virus corona. Amin anak-anakku yang terkasih. Mari kita angkat pujian syukur kita karena Tuhan telah menyelamatkan kita sebab Ia mencintai kita. Kita angkat pujian lagu Yesus disalibkan karena cinta saya. Yesus disalib karena cinta sayang, cinta sayang, cinta sayang. Yesus disalib karena cinta sayang, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta kamu, cinta kamu, cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta semua, cinta semua, cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapuskan. Mulialah namanya. Yesus disalib karena cinta sayang, cinta sayang, cinta sayang. Yesus disalib karena cinta sayang, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta kamu, cinta kamu, cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta semua, cinta semua, cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapuskan. Mulialah namanya. Anak-anak, saya mengajak kita untuk bersatu hati dalam doa syafaat dan nanti kita akan menerima berkat Tuhan. Mari pejamkan mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena kami dikasihi, kami dipedulikan, kami disentuh, dan kami dirangkul oleh kasih-Mu. Saat ini kami berdoa bagi para pemimpin negara ini. Mereka yang sekarang sedang berjuang mengupayakan segala hal yang terbaik supaya COVID-19 ini boleh tertangani. Kiranya Tuhan menolong mereka dengan kesehatan, dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Kami juga berdoa bagi teman-teman kami dan guru-guru kami yang kami rindukan. Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan selalu menjaga kami, menopang kami dan menolong kami. Sehingga di masa-masa di mana kami harus tidak bertemu secara fisik, tetapi Tuhan senantiasa mempersatukan hati kami. Tuhan, kami juga hendak berdoa bagi segenap tim medis, para perawat, dokter, mereka yang sedang bekerja untuk melakukan bagiannya dengan sangat baik. Tuhan juga yang akan menolong mereka. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami merayakan kebangkitan-Mu. Dan biarlah kebangkitan-Mu menjadi sebuah teladan yang baik bagi kami. Sehingga kami dapat percaya penuh, beriman penuh kepada Tuhan. Ini doa syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sekarang anak-anak terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Anak-anak, ibadah kita telah selesai. Terima kasih karena kamu bisa mengikutinya dengan sangat baik. Selamat Paskah ya, sampai ketemu Paskah tahun depan. Dan kita berharap tahun depan Paskah kita rayakan di sekolah kita.
Nah, sekarang kamu dengarkan ya kata sambutan dari kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Selamat mendengarkan. Anak-anak yang terkasih, serta Bapak Ibu orang tua siswa yang berbahagia, Miss Widi atas nama guru karyawan STK 4 Penabur Jakarta mengucapkan selamat Paskah. Kiranya kebangkitan Kristus sungguh membawa damai sukacita dalam kehidupan kita. Mari kita percaya bahwa Tuhan Yesus selalu hadir dalam kehidupan kita, terlebih pada situasi wabah corona seperti saat ini. Mari kita menunjukkan aksi nyata kepedulian kita terhadap situasi ini. Stay healthy and stay at home. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, parents and students of SDK 4 Penabur. Happy Passover 2020. Because we live, we have hope for our situation right now. Stay healthy, stay at home. Jesus keep us safe and bless us. Bye. Shalom, saya Miss Juliana Sari mengucapkan Selamat Paskah tahun 2020. Kiranya dengan perayaan Paskah ini kita semakin meyakini bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan Dia memberikan sukacita, damai sejahtera di hati kita. Tetap semangat, rajin belajar, dan jaga kesehatan. Shalom orang tua dan anak-anakku sekalian. Pak Chandra mengucapkan Selamat Paskah 2020. Kiranya dengan Paskah ini semakin menguatkan iman percaya kita dan selalu bersandar pada kekuatan Tuhan dalam menghadapi keadaan sulit ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Ceritaku Paskah 2020. Paskah tahun ini luar biasa aku rasakan maknanya. Sepanjang umurku mengikuti Paskah, tahun ini terasa berbeda sekali. Betul, Paskah tahun ini tanpa lomba mencari telur, tanpa akting drama penyaliban Yesus, tanpa gathering kebaktian Padang, dan tanpa pernak-pernik khas Paskah. Namun, Paskah tahun ini sungguh luar biasa loh. Tahukah kalian, Yesus bangkit di rumahku. Yeay, Dia bangkit di rumahku. Aku dan kamu sama-sama merayakan Paskah. #di rumah aja. Kuasa kebangkitannya melawat rumahku. Ada pujian bersama papi, mami, abang, dan kakak. Ada doa kami bersama-sama. Ada firman Tuhan yang ditabur di hatiku. Yesus bangkit, kalahkan kebosananku, kesepianku, kekosongan hatiku. Dikarenakan aku tidak bisa keluar rumah. Dan satu hal yang aku dapatkan, Yesus bangkit untuk kalahkan dia yang menyebabkan aku di rumah aja. Hore, hore! Dia pasti dikalahkan oleh kuasa kebangkitannya. Dia pasti akan dikalahkan. Karena aku dan kamu senantiasa berdoa untuk mengalahkannya. Selamat Hari Paskah, teman.